Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah kita panjatkan kepadanya karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga insya Allah ke depannya kita mau mengkaji kitab yang sangat penting yaitu kitab Al-Qaulul Jali. Jadi ini kitab Al-Qaulul Jali adalah kitab Halul Alfaz. Menjelaskan kata-kata yang mungkin di kitab Mukhtasar itu butuh penjelasan. Maka nanti dijelaskan dalam kitab Al-Qaulul Jali. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kesehatan. Dan kita semuanya wajib untuk mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kitab Al-Qaulul Jali, terlebih dahulu akan kita sampaikan permasalahan-permasalahan yang sangat penting di dalam kita menuntut ilmu agama. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama itu wajib pada atas setiap orang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian pertama adalah kita jelaskan adalah kewajiban. Kewajiban wajib itu apa sih? Wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukannya. Barang siapa yang melakukannya dan itu disertai dengan ikhlas karena Allah, melakukan kewajiban bukan karena sesuatu ataupun melakukan sesuatu karena hal yang lain seperti umpamanya karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Akan tetapi memang itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita karena kita mengikuti niat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, karena kita mengikuti apa yang Allah taala syariatkan kepada kita, niatnya adalah begitu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Jadi kewajiban sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dan seseorang ini siapa? Nanti kita akan jelas. Kalau ia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan mendapatkan pahala. Yajibu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi. Ilmu di sini itu adalah ilmu agama, ilmu din ad-daruri. Ilmu din ad-daruri, ilmu agama, ilmu yang daruri. Ilmu yang daruri itu apa? Ilmu yang setiap kita wajib untuk mengetahui. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf untuk tidak mengetahui. Harus mengetahui berarti. Ilmu bagaimana membimbing kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ilmu yang membimbing kita, yang menuntun kita
bagaimana kita berwudu dengan benar. Ilmu yang menuntun kita, yang mengarahkan kita untuk sholat dengan benar, untuk puasa dengan benar, untuk istinja ataupun membersihkan diri dari kotoran ataupun najis dengan benar. Ilmu yang menuntun kita bagaimana kita puasa, zakat, menata hati, menata anggota badan, menjaga anggota badan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu adalah ilmu din ad-daruri, terutama adalah ilmu yang menuntun kita, yang mengantarkan kita, yang mengarahkan kita untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya dengan benar. Itu adalah ilmu din ad-daruri. Jadi ilmu din ad-daruri. Jadi ilmu din ad-daruri yaitu ilmu yang seorang mukallaf tidak boleh untuk tidak mengerti. Harus mengerti. Karena dia menuntun kita, mengarahkan kita untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Siapa orang muslim itu? Orang yang mukallaf. Nanti kita jelaskan siapa itu mukallaf. Apakah anak kecil yang baru lahir itu diwajibkan? Nanti akan dijelaskan. Makanya ilmu ini sangat penting untuk kita pelajarinya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat, ilmu yang benar-benar supaya kita berhasil supaya bisa menguasainya, ilmu yang supaya bisa benar-benar menuntun kita pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita itu tahu beberapa perkara supaya kita tetap semangat dan lain sebagainya. Di antaranya itu adalah kita ketika menuntut ilmu agama, ketahuilah bahwasanya kita itu termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kepahaman agama kepadanya. Kefahaman tentang bagaimana mengenal Allah dengan benar. Kefahaman bagaimana tentang mengenal Rasulnya dengan benar. Kefahaman tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Kefahaman tentang bagaimana dia bersuci dengan benar. Bagaimana berwudu dengan benar. Maka kalau orang tersebut itu diarahkan oleh Allah pada perkara-perkara yang seperti ini, maka ketahuilah dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya. Kalau dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, yaitu faham tentang agama, tentunya itu adalah yang mengantarkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ingat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap orang yang muslim. Kemudian yang kedua, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, maka Allah akan memudahkan kepada dia, memberikan kefahaman kepada dia tentang masalah agama. Kemudian juga jangan lupa sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. La yashba'u mu'minun. Seorang mukmin yang sempurna itu tidak akan merasa kenyang. Dari apa? Dari kebaikan. Meskipun kita mungkin sebagian kita itu sudah pernah belajar tentang ilmu ad-daruri, tentang mukhtasar, tentang al-qaulul jari.
sudah pernah. Maka mestinya seseorang mukmin yang sempurna itu tidak akan merasa bosan. Kadang ketika seseorang itu terus murojaah, terus mengulangi pelajarannya, kadang ada saja sesuatu itu yang tadinya tidak paham menjadi paham ketika dia itu apa? Belajar yang kedua. Karena dia mengulangi. Atau ada sesuatu itu kurang jelas sebelumnya. Tapi karena dia itu intens, dia itu selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemateri tentang ilmu din ad-daruri, terkadang ada sesuatu yang sebelumnya itu kurang paham menjadi paham. Makanya bagi kita tidak selayaknya untuk merasa bosan. Kan saya sudah belajar umpamanya. Sudah belajar Al-Mukhtasar umpamanya. Makanya kata para ulama, ketika ada seseorang yang alim, sudah mencapai derajat kealimian. Jadi derajat alim itu sudah tinggi. Tapi kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak memurojaah, kalau dia itu tidak mengulangi, maka akan lupa. Maka akan lupa. Bukankah ada seseorang itu alim, kemudian apa? Dia itu lupa terhadap ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari karena nggak murojaah, karena dia itu tidak mengulangi pelajaran. Sehingga dikatakan kepada seseorang bahwasanya seandainya ada orang lain yang menguasai ilmu yang ia lupa. Seandainya ada orang lain yang mempelajari ilmu yang ia lupa, niscaya orang tersebut akan menjadi orang alim. Niscaya orang yang mempelajari ilmu yang dilupai oleh orang alim tersebut karena tidak murojaah, niscaya dia akan menjadi orang yang alim. Nah, itu. Jadi ingat sabda Nabi SAW, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi seorang mukmin yang sempurna itu tidak akan merasa bosan terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah ia dengar, apalagi yang belum pernah dengar, sehingga dia itu batas akhirnya adalah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mati dia itu ingin belajar terus, begitu maksudnya. Kemudian juga jangan lupa tentang sabda Nabi SAW. Orang yang paham tentang satu bab, orang yang paham tentang satu bab dalam masalah ilmu agama. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Dzar, la antak tua billahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, seorang sahabat, dikatakan kepadanya, kalau kamu belajar tentang satu ayat dari kitab Allah. Belajar satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kamu sholat 100 rakaat yang sunnah. Orang yang belajar satu ayat dari kitab-kitab Allah kemudian paham, maka itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada orang tersebut itu sholat sunnah 100 rakaat yang sunnah. Sholat sunnah 100 rakaat. Kita kan biasanya setelah sholat fardu, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, umpamanya seperti itu kan ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan ridho Allah. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belajar satu ayat, dan paham tentang satu ayat, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya. Daripada apa? Daripada seseorang tersebut itu sholat 100 rakaat yang sunnah. Kemudian diteruskan oleh baginda Nabi SAW. La antaghdua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya al-faraka'ah. Kalau kamu belajar satu bab ilmu, faham
satu bab ilmu agama, maka itu lebih baik, maka itu lebih banyak pahalanya daripada orang tersebut itu sholat 1000 rakaat yang sunnah. Coba siapa yang dari kita itu pernah sholat 10 rakaat? Tidak sampai 1000, tidak sampai 100, 10 rakaat sholat sunnah. Siapa? Kita ketika sholat ingin apa? Kita ketika sholat kan ingin supaya kita itu mendapatkan pahala dari Allah. Mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang faham tentang satu bab dari ilmu agama itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada orang tersebut itu sholat 1000 rakaat yang sunnah. Itu keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena dengan ilmu agama itu seseorang bisa membedakan, oh ini adalah sesuatu yang boleh, maka kita lakukan. Sesuatu ini tidak boleh, maka kita hindari. Oh yang namanya dengki itu sesuatu yang tidak boleh, maka kita harus menjauhinya. Oh yang namanya mencari-cari kesalahan orang lain itu tidak boleh, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Oh ini adalah namanya gosip, ini namanya ngomongin orang, tidak boleh, maka apa? Maka kita berusaha untuk menjauhinya. Oh ini adalah mengadu domba, oh ini adalah isa'udzon, berburuk sangka kepada sesama muslim, tidak boleh, itu adalah dosa. Maka kita berusaha untuk menjauhinya. Itu dengan ilmu agama. Lebih-lebih terhadap bagaimana ilmu agama itu menuntun kita, mengarahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Lebih-lebih ilmu agama itu menuntun kita, mengarahkan kita untuk mengenal Rasulnya dengan benar. Karena ini adalah pondasi. Karena ini adalah kunci supaya orang tersebut itu diterima amalnya. Kuncinya apa? Mengenal Allah, mengenal Rasulnya dengan benar. Kalau seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengenal Rasulnya dengan benar, maka dia sudah mendapatkan kunci, mendapatkan pondasi supaya amal-amal yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia itu tidak benar tentang keyakinan kepada Allah, tidak benar tentang keyakinan dia kepada Rasul, maka tentu sebanyak apapun amal perbuatan seseorang, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang umpamanya keyakinannya itu keyakinan yang tidak benar, contohnya seperti meyakini Allah Subhanahu wa taala itu dekat, maksudnya dekat fisik umpamanya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang dekat dengan kita secara fisik umpamanya. Secara fisik menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti manusia. Maka tentunya itu apa? Dia itu tidak mengenal Allah. Maka tentunya dia itu tidak mengenal Allah. Seberapa apapun amal yang ia lakukan, tentu tidak akan berguna. Tentu tidak akan berguna. Atau seseorang yang meyakini bahwasanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala berbuat tidak senonoh, berbuat dosa besar umpamanya. Atau yang meyakini bahwasanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ada yang pernah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Seperti itu. Berapa banyak sekarang orang seperti itu? Nauzubillah. Dan ketika orang tersebut tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya dengan benar, maka seberapa banyak apapun yang amal yang ia lakukan, sedekah, mengajar, kemudian sholat, puasa, zakat, maka itu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kuncinya dengan benar.
Karena dia tidak bisa memaham fondasi dasar untuk supaya amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin atau dalam syarah kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Al-Ulumuddin, katanya la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi tidak sah ibadah seseorang. Ibadah itu apa? Ya semua ibadah. Apa itu? Sholat. Apa itu? Puasa. Apa itu? Zakat. Kemudian sedekah. Kemudian apa namanya? Berdoa umpamanya. Menolong orang lain. Dan lain sebagainya. Maka tidak akan diterima oleh Allah. Illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kecuali dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar? Maka dijelaskan dalam kitab ini. Bagaimana mengenal Rasulnya dengan benar? Maka akan dijelaskan dalam kitab ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga sebelum kita mempelajari kitab ini, kitab Al-Qaul Jali, alangkah baiknya kita itu harus mengetahui paling tidak supaya kata para ulama amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata diterima itu berarti mendapatkan pahala. Yang pertama, syarat supaya diterimanya amal, kita tahu yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Islam. Jadi kalau umpamanya ada seseorang itu bukan muslim, kemudian dia menyumbang sedekah untuk pembangunan masjid, kemudian dia ikut serta dalam menyediakan takjil berbuka puasa, tapi dia tidak muslim, maka tidak akan berguna. Yang ia dapatkan adalah rasa capek. Kenapa? Karena syarat supaya diterimanya amal seseorang, yang pertama itu adalah iman yang benar. Ingat, iman dan yang benar. Bukan sekedar iman, tapi imannya tidak benar. Iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Wa may ya'mal minas solihat, orang yang beramal kebaikan. Orang-orang yang beramal kebaikan. Min dzakarin aw untha, baik itu dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, ini garis besarnya, dia adalah orang mukmin, mukmin yang benar. Faulaika yadkhulunal jannah, maka orang tersebut akan dimasukkan Allah ke surganya, wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan dikurangi sedikit pun pahala yang ia kerjakan. Jadi wala yuzlamuna, dan tidak dizalimi walaupun sedikit seukuran naqir. Walaupun sedikit seukuran naqir. Naqir itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah titik yang ada di biji kurma. Jadi kita kalau punya kurma, apalagi mau musim puasa ya, biasanya kita kan menyediakan takjil untuk menyediakan takjil berupa kurma. Itu kan pada bijinya itu ada plastiknya, kayak seperti plastik, kemudian ada titiknya itu kan, yang ada di ujung. Itu namanya naqir. Artinya, kata para ulama, jika seseorang itu adalah orang muslim, imannya benar, dan dia beramal, maka karena dia sudah mendapatkan keislaman, sudah mendapatkan fondasi yang utama, yaitu berupa iman yang benar, maka akan dimasukkan surga Allah, dan dia akan mendapatkan
pahala-pahala yang ia kerjakan ketika di dunia dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Itu yang pertama. Ingat bahwasanya syarat supaya diterimanya suatu amal itu adalah beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Baik iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan iman kepada perkara-perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti apa saja yang diwahyukan oleh Allah, apa saja yang dijelaskan dalam kitab Al-Quran dan Hadits, apa saja yang nanti diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diimani oleh umatnya. Nanti dijelaskan dalam kitab ini. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya amal seseorang itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua syaratnya amal yang ia kerjakan, perbuatan baik yang ia kerjakan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama. Itu. Apa ada seseorang yang beramal tapi meyakini dirinya, dia yakin bahwasanya amalnya itu adalah amal yang diterima. Dia mengatakan itu diterima bukan berdasarkan ilmu agama yang ia pelajari, tapi berdasarkan akal pikirannya, ikut-ikut begitu, ikut-ikutan aja. Kan banyak seperti itu. Kenapa? Tidak memakai ilmu agama karena dia tidak belajar. Bagaimana dia bisa menimbang, mengatakan bahwasanya amal ini bisa diterima atau tidak, sedangkan dia tidak pernah belajar ilmu agama. Akan tapi dengan apa? Dengan akal pikirannya. Contohnya apa? Seperti contohnya umpamanya ketika orang berwudu. Kemudian apa? Ketika dia itu ada di tempat yang tempatnya itu khususnya itu tempat yang dingin. Kemudian apa? Kemudian dia itu pakai strip ataupun kaos yang ketat sekali begitu kan. Sehingga apa? Sehingga lengannya itu kalau dibuka lengannya itu kalau dibuka itu tidak sampai keseluruhan. Hanya sampai pada siku. Siku-sikunya itu tidak terbuka. Siku-sikunya itu tidak terbuka. Karena dingin begitu kan males atau karena tidak mengerti menganggap bahwasanya ketika wudhu ya udah hanya sampai sebelum siku karena sikunya itu tertutup. Orang yang melakukan seperti itu kan banyak seperti itu. Ketika ia lakukan apa yang ia yakini benar atau tidak wudhunya benar. Kalau menganggap itu tidak benar enggak dilakukan. Tidak dilakukan. Tapi apa? Tapi karena dia tidak mengetahui tentang ilmu agama, sehingga apa? Sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Wudhu yang dibasuh itu tangan, tapi tangannya itu tidak sampai siku-siku. Siku-sikunya itu tidak kebasuh. Seharusnya kan memang harus dibasuh. Seharusnya harus dibasuh dalam pelajaran yang benar ataupun arahan-arahan ilmu-ilmu yang datang dari ulama-ulama dulu yang itu dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketika wudhu membasuh tangan itu harus sama siku. Begitu. Itu contoh kecil para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Contoh lagi umpamanya ketika seseorang tersebut itu jual beli. Ketika seseorang itu jual beli. Kemudian apa? Dia ingin beli makan atau beli minum. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i itu kan ketika orang jual beli itu apa? Itu harus pakai sighah, harus pakai ucapan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ucapan itu menjadi rukun. Bukan sekedar syarat, itu rukun. Makanya kalau tidak dilakukan,
tidak ada ucapan ketika orang tersebut jual beli, maka tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa akibatnya? Berarti apa yang ia beli, ia jual itu tidak sah. Kalau dia membeli makanan, kemudian ia makan dan tidak sah, berarti apa hukumnya? Berarti kan haram kan? Tapi berapa banyak orang yang seperti itu? Kalau menurut Syafi'iyah, ketika orang jual beli itu memang harus pakai ucapan. Ini Pak saya jual, ini Pak saya beli. Kan harus begitu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengambil dari hadis Nabi SAW, innamal bai'u bitaradhi. Jadi jual beli itu dengan ucapan, dengan saling rela. Lah saling rela itu menurut Syafi'iyah bisa diketahui dengan ucapan saya jual, saya beli umpamanya. Tapi kita ketika ke warung, apa yang kita praktekkan coba? Kita makan aja. Nggak ada ngomong saya beli, saya jual. Nggak ada seperti itu. Gimana? Berarti tidak sah. Karena rukun. Kalau tidak sah, berarti apa? Makannya adalah makan perkara yang haram. Nah, gimana itu ketika sholat, kemudian sholatnya itu ketika itu memakan perkara-perkara yang haram karena tidak diketahuinya. Bagaimana itu coba? Kan tidak sah sholatnya kan? Maksudnya tidak sah itu tidak diterima oleh Allah. Tidak mendapatkan pahala. Karena syarat supaya diterima oleh Allah sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Karena syarat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala, salah satunya makanannya, maka itu harus halal. Harus halal. Itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu harus pakai ucapan. Kalau mazhab lain seperti Imam Malik tidak harus ada ucapan. Tidak harus ada ucapan. Tapi menurut Imam Malik ini, seseorang yang jual beli itu harus ada saling tukar. Harus ada saling tukar. Jadi maksudnya begini. Jadi kayak umpamanya seorang pembeli ingin beli makanan. Si penjual makanan itu memberikan makanan, kemudian si pembeli itu memberikan uang. Meskipun dia tidak mengucapkan saya beli, ataupun si penjual itu tidak mengucapkan saya jual. Tapi ada transaksi. Ada saling tukar. Karena menurut Imam Malik, yang namanya rela itu, saling rela itu, bisa dengan saling tukar. Tidak harus dengan ucapan. Itu memang kedua-duanya berangkat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena memang berangkat dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bai'u bitaradi. Jadi jual beli itu dengan sukarela. Sukarela kalau menurut Syafi'iyah itu dengan ucapan, kalau menurut Imam Malik itu bisa dengan saling tukar. Coba berapa banyak dari kita itu apa? Dari kita itu makan minum tanpa ada ucapan. Saya beli tanpa ada tukar memberikan uang dulu. Atau minimal kata para ulama mengetahui harganya. Minimal kata para ulama itu mengetahui harganya. Supaya apa? Supaya orang itu ketika membeli itu tidak menyesal. Karena yang namanya syariat itu kan menjaga kedua belah pihak. Menjaga dari pihak penjual dan menjaga dari pihak pembeli. Supaya tidak ada saling menyesal. Supaya tidak ada saling menyesal. Makanya paling tidak ketika orang tersebut membeli sesuatu, tahu yang dimakan itu harganya sekian. Tapi kalau tidak mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan harus dengan ucapan, tidak mengikuti mazhab Malik, tidak juga mengerti tentang harganya, langsung makan aja. Bagaimana itu coba? Bagaimana? Maka dari itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut bisa diketahui itu dengan belajar. Makanya kata para ulama bahwasanya amal
yang seseorang itu lakukan dengan disertai dengan ilmu agama, maka hasilnya akan banyak. Artinya apa? Dia akan mendapatkan buah dari apa yang ia lakukan. Kenapa? Karena menurut pengetahuan ilmu agamanya ini bisa sah. Karena menurut pengetahuan ilmu agamanya itu ini tidak sah, harus dijauhi. Begitu. Sehingga ketika dia di alam kubur, dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima balasan, melihat balasan-balasan yang ia lakukan ketika di dunia. Tapi kalau tidak disertai dengan ilmu agama, amalnya kelihatan banyak. Sedekah, tapi disertai dengan riya. Transaksi, sholat, tapi tidak didasari dengan ilmu agama. Seperti itu tadi yang kita jelaskan. Sehingga apa? Kelihatannya dia sholat banyak sehari semalam. Tapi ada perkara-perkara yang menyebabkan dia itu tidak diterima sholatnya. Artinya tidak diterima itu tidak mendapatkan pahala. Sah ya sah. Karena dia melakukan syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan, menjauhi perkara yang membatalkan. Dianggap sah, artinya dianggap sah, tidak ada tuntutan bagi dia untuk apa? Untuk sholat kembali. Tapi apakah dia akan mendapatkan balasan? Belum tentu. Apakah dia akan mendapatkan pahala? Belum tentu. Karena apa? Karena itu tadi, makanan, minuman, apa yang ketika ia sholat itu tidak halal. Sehingga ketika dia meninggal, kelihatannya di dunia itu, dia itu sholat banyak sekali, puasa setiap hari. Tapi kenyataannya ketika di kuburan, gak ada balasan dari Allah. Gak ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, amal seseorang yang disertai dengan ilmu itu hasilnya akan banyak. Tapi sebaliknya, kalau amal kebaikan seseorang ketika di dunia ia lakukan tidak disertai dengan ilmu agama, maka hasilnya akan sedikit. Itu tadi, supaya kita paham bersama pentingnya kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Apalagi tentang naudzubillah, sangat memprihatinkan keyakinan-keyakinan yang sekarang ini. Ucapan-ucapan yang sekarang ini kita dengarkan di masa ini. Bukan di masa ini saja, sebelumnya juga begitu, sangat-sangat memprihatinkan. Maka dari itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat pada diri kita tanamkan kepada diri kita dengan ikhlas karena Allah, kita niatkan belajar ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, supaya kita itu karena pertama niatkan karena memang itu perintah agama. Yang kedua, supaya itu menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Dan supaya kita itu terjaga dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang kedua, amal perbuatannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, yang ketiga, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, syarat supaya diterimanya amal, supaya mendapatkan pahala, itu adalah ikhlas. Itu adalah ikhlas. Karena itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kebaikan seseorang, artinya tidak akan memberikan pahala pada amal kebaikan seseorang kalau dia amalnya itu bukan karena Allah. Sholat karena ingin dipuji. Sholat karena supaya dikatakan begini. Haji supaya dikatakan begini. Maka itu tidak akan ada gunanya. Maka itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya akan mendapatkan pujian ketika di dunia. Dia hanya akan mendapatkan
derajatnya itu naik dari orang-orang ketika di dunia saja. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kita capek. Sesuatu yang membuat kita capek karena di dunia ini ingin supaya dipanggil ini, kalau tidak dipanggil ini maka tidak menghiraukan. Umpamanya seorang itu haji, kemudian dia itu karena tidak belajar ilmu agama, panggil saya Pak Haji dong, kan saya mahal-mahal ini naik haji. Peci putih ini mahal ini untuk mendapatkan peci putih. Harus kita katakan kepadanya, peci putih, untuk mendapatkan peci putih di mana-mana juga ada peci putih. Begitu. Artinya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita itu ingin hanya mendapatkan pujian dari manusia, maka itu akan kita dapatkan di dunia saja. Kita tahu bahwasanya dunia ini sementara, tidak akan selamanya. Tujuan abadi kita itu adalah akhirat. Ketika orang tersebut beramal karena ingin dipuji, maka hanya mendapatkan pujian dan rasa capek ketika di dunia. Di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dari mana kita mengetahui itu? Dari mana coba? Dari ilmu agama. Jadi para jamaah sekalian, tidak ada lain solusi supaya seseorang itu selamat di dunia dan akhirat kecuali dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama dari siapa? Dari orang yang benar-benar dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang sangat saling menyayangi. Menyayangi dalam arti yang luas, yaitu saling menyayangi supaya satu di antara kita sesama orang muslim tidak ada yang jatuh ke dalam dari kita, tidak ada yang jatuh dalam maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat begitu dari kita sekalian, dari para orang-orang muslim jamaah yang mengikuti kajian-kajian ini, supaya kita selamat, supaya orang tua kita selamat, dan anak-anak kita, orang-orang yang kita sayangi itu selamat dari api neraka. Jadi para jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Jadi pembukaan supaya supaya kita itu istiqomah dalam masalah mengaji begitu. Kadang saya lihat itu ketika mengaji itu cuma 20, yang awalnya itu 50 kok menjadi 20, mungkin orangnya lagi sakit ya. Mungkin orangnya itu lagi lagi sibuk. Nah, nggak apa-apa kalau sibuk sakit, tapi kalau bisa itu nanti sesuatu yang kelewatan itu diambil para jamaah sekalian. Jadi sekali lagi kita niatkan kita belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar ya. Kan nggak ada pertanyaannya karena belum pelajaran. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum, saling mendoakan semuanya.